Ada insiden apa ini? Nih, coba sini tuh banyak banget duitnya tuh. Tuh. Berapa miliar ini ya? Nggak tahu loh. Ini asli nggak? Subhanallah, banyak banget. Asli nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, Masya Allah. nih banyak banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto yang akan selalu siap untuk menghibur kalian dalam perjalanan dikir jalan. Dikir jalan terus di setiap tempat, di setiap helaan napas dan di setiap detakan jantung. Sahabat semuanya, lihat tuh pegunungan di seberang sana itu. Nah, nanti kita menuju ke pucuk di gunung itu yang ceritanya itu ada kerajaan gaib yang hampir tiap malam itu ada perang di kerajaan gaib. Apa sih kenapa bisa begitu? Karena perkampungan sebelah sana itu sudah tidak hal asing lagi terdengar suara perangnya, seperti suara pedang bertabrakan ataupun suara yang lainnya bergemuruh. Dan selain itu ada cermin raksasa yang terlihat dari sini tuh sana hingga ke sini ketika siang hari. Maka dari itu mari kita coba kaji sebenarnya ada misteri apa di baliknya. Tonton sampai selesai, jangan sampai gagal paham. Yuk. Oke sahabat semuanya, mari kita awali perjalanan dikir jalan ini. Mudah-mudahan dalam perjalanan ini kita betul-betul mendapatkan suatu hikmah pelajaran buat bermanfaat banyak orang ya. Tapi gini, meskipun kita sering menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, tapi belum tentu juga diterima dengan baik bagi orang-orang yang sempit pikirannya. Tetapi bagi orang-orang yang bijak akan direnungkan, oh ternyata iya ya. Nah itu, maka ayo belajar jangan sempit, lebih belajar legowo, lebih lentur, lebih lunak batinnya supaya memahami arti sebuah bahasa Sanepa, bahasa Kias, bahasa Siloka. Nah, bahasa itu bukan cuma di mulut tapi dalam kejadian itu namanya bahasa perumpamaan. Oke, yuk. Tuh lihat tuh teman-teman tuh. Itu di pucuk gunung itu tuh ada batu, itu yang batu putih itu. Nah, itu ceritanya misterinya itu ada kerajaan gaib di sana. Karena apa? Buktinya apa? Buktinya banyak warga yang sudah bercerita tentang ini. Jadi ini ada seperti kalau malam-malam itu, tapi tidak tidak setiap malam maksudnya. Itu ada perang. Selalu ada perang yang terdengar hingga perkampungan sana tuh. Jadi perangnya suara-suara kayak orang bergelut gitulah, kayak perang pakai pedang dan sebagainya. Nah, kita coba kaji. Apakah betul di sana ada kerajaannya ataukah hanya sebuah halusinasi orang-orang? Nah, yuk pelan-pelan yuk. Nah, ini teman-teman, lewat sini nih hanya jalurnya rumput sekali nih ya. Dan di samping itu di batu itu kalau siang hari itu seperti kayak ada cermin raksasa. Jadi cermin raksasa terlihat di situ tuh memantul cahayanya ke sana, perkampungan sana. Nanti kalau siang, kalau malam kayak perang gitu maksudnya, kayak sering ada perang di situ. Entah siapa yang kerajaan mana yang menyerangnya sehingga sering terjadi perang di sana. Nah, ini nggak tahu itu seperti perang katanya di situ, sering perang. Nah kita coba aja ke sana yuk. Tapi ini jalurnya rukut banget nih. Oke, yuk pelan-pelan. Wow. Nggak ada jalan tol, nggak ada ojek. Oke, yuk pelan-pelan aja, pasti bisa deh. Nih, ini nih udah ketemu ini jalurnya. Aduh, astagfirullahaladzim. Ini kayaknya ada yang nggak beres nih. Oke, kita lihat di sini, kita salam dulu mungkin nih. Baik. Assalamualaikum. Kula nuwun punten
Sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami berdua mohon izin untuk memasuki area ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, yuk. Kita pelan-pelan nih, di sini ada batu yang gede nih. Wow. Oke. Iya, ceritanya seperti itu. Makanya harus hati-hati. Wow. Ayo. Ya, tentunya namanya juga di hutan ya mesti ada. Nah, ya iya. Yuk pelan-pelan. Iya. Tapi udah mulai dekat tapi malah ketutup batunya tuh. Batunya ketutup itu. Tadi dari kejauhan tadi kelihatan tapi udah dekat malah ketutup itu tuh. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Oke lah, tenang dulu. Bener tapi wih, di sana ternyata lautan tuh. Tuh kan, sebelah sana itu. Wah, laut apa itu? Laut Selatan tentunya ini nih. Cuma tadi nggak kelihatan, luar biasa. Berarti kita di puncak ini nih. Tinggal dikit lagi. Yuk. Apakah masih sanggup? Sanggup, tenang. Siki optimis, sekarang optimis. Bisa, gitu. Yuk. Alhamdulillah. Wow. Aduh. Jangan cari kesasar lagi nih kita nih. Yang penting jangan ada ularnya. Ya iya. Ada. Ya. Aduh. Alhamdulillah. Tadi. Tenang. Di sebelah sini kan tadi kan batunya. Mana? Apakah ini? Kayaknya ini deh nih. Tuh. Pulung-pulung ini. Coba lihat sekarang. Ada yang aneh nggak? Nggak ada apa-apa nih ya. Ya makanya itu kata orang seperti itu di sini biasa-biasa saja nih. Hanya hutan seperti ini biasa-biasa saja. Sepi. Lah cukup cek aja lah yuk. Assalamualaikum. Bu. Hah? Itu putih-putih apa itu? Tuh. Tuh. Wah! Hah? Macan. Lihat dulu. Itu orang atau bukan? Astagfirullahaladzim, lihat dulu. Katanya di sini nggak ada orang. Pesan. Tapi mukanya hitam tuh. Tuh. Dan ini yang berkelahi. Lah, mungkin ini nih. Aneh loh. Assalamualaikum. Punten. Oh, tapi nggak gerak. Diam-diam baik. Aneh. Makanya itu. Cek dulu. Assalamualaikum. Punten. Kayaknya mayat deh. Mayat? Ini sudah kayak gini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ampun. Apakah orang bertapa meninggal di sini gitu? Hah? Apa ini? Bukan cuma satu ini. Berapa? 2, 3, 4, 5. Banyak orang. Loh, ini banyak uang. Uang. Nih. Allahu Akbar. Ada mayat, banyak uang. Ada insiden apa ini? Nih. Coba sini tuh banyak banget duitnya tuh. Tuh. Berapa miliar ini ya? Nggak tahu loh.
Gini aja, kita panggil orang aja yuk. Orang Kita siapa ya? ya warga ke sana, gak enak. Di sini ada beberapa orang di sini mau sudah meninggal kayaknya deh. Nih kan. Astagfirullahaladzim. Oh, saya takut. Turun aja. Ada yang punya telepon itu nggak Pak RT tadi? Wah, ada tapi nggak ada sinyal. Duh, nggak ada, susah ya. Iya. Aku turun lagi aja. Waduh. Tapi gerak. Astagfirullah. Ini, astagfirullahaladzim. Mama. Mbak. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Mbak. Hidup lagi. Hidup lagi. Ya ampun. Assalamualaikum, Mbak. Punten. Mbak. Mbak masih hidup? Astagfirullahaladzim. Berarti masih hidup nih. Baik, yuk kita sinkronkan dulu batin kita supaya lebih nyambung sebenarnya mereka ini siapa dan mengapa seperti ini. Loh, ini hidup juga ini. Astagfirullah, hidup semua. Ya ampun. Allah Akbar, ya Allah. Baik, kita tenangkan dulu batinnya yuk, kita sinkronkan supaya nyambung. Assalamualaikum, Mbak. Mbak, assalamualaikum. Alhamdulillah nyambung. Alhamdulillah. Mbak, maaf Mbak bila tadi kami tidak sopan, kami sudah mengganggu panjenengan semua. Perkenalkan Mbak, nama saya Tarto, saya dari Cilacap Mbak. Nggih, Cilacap. Dan saya berdua ini bersama Bang Mamat ini. Iya. Nggih. Begini Mbak, maksudnya kami kan berdua ini lagi dalam perjalanan di kir jalan, sekaligus kami membawa kamera, bukan maksudnya apa-apa, tetapi saya ingin mengkaji dari kejadian yang ada di sini. Iya, bukan diutus Mbak, tapi saya memang ya gampangnya itu saya diutus lah sama beberapa orang, tapi saya hanya menjalankan mandat. Katanya begini Mbak, tadi Pak RT bersama beberapa warganya menyuruh kita untuk ke sini. Begini maksudnya, karena banyak kejanggalan-kejanggalan di area sini Mbak, yang katanya itu sering terdengar kalau malam itu seperti orang berperang, kayak pasukan berperang di area sini Mbak, di pucuk ini. Jadi, dan kalau siang itu terlihat kayak cermin raksasa di sini. Apakah Mbak tahu Mbak? Oh, enggak. Maksudnya gini, apakah memang itu jenengan yang berperang atau bukan Mbak? Maksudnya kalian ini? Iya. Oh, kita disuruh tenang dulu, biarkan izinkan Mbak untuk menerangkan, dan batin kita ditenangkan dulu supaya paham. Baik Mbak, saya siap mendengarkan Mbak supaya kami memahami Mbak. Nggih monggo. Nggih. 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 Tapi nggih Mbak, nggih, berarti Mbak itu hanya menjalankan titah, menjalankan tugas. Terus siapa yang memberikan tugas itu Mbak? Iya. Oh baik. Jadi begini teman-teman, kurang lebihnya beliau dan teman-temannya ini, mereka maksudnya hanya menjalankan tugas untuk memberikan pengeling-eling kepada seluruh warga sini yang berperang, ya, yang sedang mengalami perang. Perang bukan maksudnya perang fisik akan, tapi perang batin, perang dalam pikirannya, supaya dihentikan, ya. Nah, gini maksudnya secara detailnya, karena ini memang bahasanya halus, mohon maaf bila tidak bisa menangkapnya. Jadi selama ini orang selalu melawan, berperang melawan diri sendiri.
sehingga rezekinya susah. Karena apa? Tiap hari perang, tiap hari itu mewajibkan perang, harus perang. Perang dalam pikirannya harus dilawan gitu maksudnya. Arti yang dimaksud adalah melawan arus kehidupan ini. Jadi tidak pernah pasrah kehidupan ini, tapi justru dia berperang sendiri sehingga rezekinya susah. Nah, rezekinya susah kan selalu ndri sulo karena dia sendiri yang meminta. Tiap hari berperang, tiap hari mengeluh, tiap hari ndri sulo, tiap hari harus berkecamuk dalam dirinya sendiri. Nah, itu harus dihentikan supaya tidak panas mesinnya, ya. Dihentikan dan pasrah. Pasrah itu apa? Percaya bahwa Tuhan akan membantu kita dengan caranya yang lembut, ya. Kita tidak diwajibkan untuk selalu kerja keras, selalu berpikir keras, itu maksudnya. Nah, ini uang ini maksudnya akan dimiliki oleh kita semua ketika kita tenang, percaya, maka uang pun datang dari berbagai sumber. Nah, selama ini orang-orang itu memprogram dirinya sendiri, rezeki harus datang dari ini usaha saya, dari dagang saya, harus dari pekerjaan saya dan seterusnya. Itulah namanya berperang. Makanya harus tenang percaya. Bukan berarti harus tidur-tiduran terus, tetap usaha tapi pikirannya tenang. Nah, itu yang dimaksud, ya. Sehingga uang, rezeki akan justru mengalir kepada kita, datang kepada kita kalau kita percaya. Begitu, Mbah. Nah, terus Mbah, kalau cermin, Mbah. Artinya ada cermin siang-siang itu memantul ke perkampungan itu, Mbah. Itu bagaimana, Mbah? Nggih. Oh, ini luar biasa. Ini lembut sekali, ya. Cermin raksasa di sana, di atas ini, ya. Itu pun sebuah makna, perumpamaan adalah cerminan batinmu, cerminan dari diri kita sendiri, sehingga yang realitanya terwujud setiap hari apa? Harus berperang, harus mengeluh, harus selalu kekurangan. Itulah cerminan hatimu. Kalau kita mencerminkan dengan rasa adem ayem, dengan rasa syukur, maka realita yang baik pun akan terwujud sesuai dengan pancaran batinmu. Kalau batin kita selalunya memancarkan rasa gembrungsung, rasa selalu ngedumel dan seterusnya, maka kejadian nyata akan selalu seperti itu. Harus realita yang terbalik, gitu, Mbah. Mbah, maaf nih, Mbah. Apakah selama ini, Mbah, tidak ada orang yang kesini, maksudnya untuk memberikan pitutur seperti ini dari panjenengan, Mbah? Nggih. Sebenarnya banyak katanya orang kesini tapi nggak pernah sampai sini. Baru sampai di pertengah jalan balik lagi, katanya takut. Oh, nggih, Mbah. Berarti, Mbah, ini kan saya sudah sampai ke sini, Mbah. Dan saya sudah menemukan atau menerima ilmunya wejangan yang diluruskan oleh panjenengan. Apakah setelah ini jenengan akan tetap di sini, ataukah pindah tempat, ataukah apa, Mbah? Bagaimana, Mbah? Nggih. Akan melanjutkan titah berikutnya di sini. Oh, belum tahu, karena jadwalnya belum diketahui, belum tahu. Maaf, Mbah, karena saya takut, Mbah. Masalahnya, Mbah, itu wujudnya seperti ini. Saya rasa tadi seperti kayak sudah menjadi, itu sudah kering maksudnya, maaf, Mbah. Oh, aslinya tidak seperti ini. Aslinya nggak seperti ini katanya. Oh, coba, Mbah, wujud aslinya bagaimana, Mbah? Maksudnya supaya kami bisa tahu, tidak seperti pakai topeng maksudnya, Mbah, kayak gini. Iya. Oh, nggih. Ini pun ilmu lagi. Ini untuk pengeling-eling juga, bahwa kitab juga tanpa kita sadari kita selalu memakai topeng kepalsuan dalam kehidupan kita.
topeng kepalsuan itu ya bukan diri kita yang asli, bukan diri sejati. Maka dari itu untuk mengelingkan kita ya diwujudkan diri kita yang sejati. Jangan selalu pakai topeng. Diri kita yang sudah berlimpah. Karena sejatinya kita sudah berlimpah, sudah kaya raya, sudah bahagia. Sudah diprogram Tuhan seperti itu. Tetapi kita memprogram diri sendiri. Memprogram kita susah dan seterusnya. Ini ilmu jauh sekali, Mbak. Apakah teman-teman saya paham dengan kalimat seperti ini? Ya Allah, mudah-mudahan mereka paham supaya mereka betul-betul bisa mengalami kebaikan hidup, nggih, Mbah. Nggih. Nggih, Mbah. Nggih. Insyaallah, Mbah. Nggih. Baik-baik, nggih. Nggih. Insyaallah, nggih. Nggih. Kita kembali lama-lama, baik, Pak. Nggih, Mbah. Kalau begitu kami mohon pamit dulu, Mbah. Terima kasih atas segala wejangannya. Insya Allah nanti akan saya Ya Allah. Mbah, semuanya. Tapi ini masih kelihatan. Ini pasti dalam batu ini nih. Tapi nih, wah, uangnya masih ada ini. Ambil aja nih ya. Jangan dulu bukan hak kita. Tuh, nih teman-teman nih, perhatikan nih. Ini masih di sini, tapi menjadi batu. Subhanallah. Nih, astagfirullahaladzim. Wah, ini uangnya banyak banget di sini. Nih, ini ada lilin juga di sini. Siapa bapak lilin ini? Mbah tadi apa ya? Wah, tadi saya pegang boleh nggak? Ini asli nggak? Subhanallah, banyak banget. Wah, asli nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh. Masya Allah. Nih banyak banget nih. Gini aja deh. Gini bukan hak kita. Nanti kita ngomong aja sama warga gitu supaya fair gitu ya. Sama orang. Di sini masih ada, kalau memang hak kita ya kita ambil sama warga. Kalau enggak ya usah lah ya. Gini teman-teman. Ini pengiring-iringnya buat kita. Udah nanti kita closing aja deh. Yuk, sekarang mulai aja yuk. Nih, selembar pun nggak ada yang diambil nih. Gak usah. Jangan, astagfirullah ya Allah, nggak boleh ini ya. Bukan hak kita ya. Yuk. Ini luar biasa nih. Mari kita rangkum perjalanan ini teman-teman. Ternyata menghasilkan sebuah ilmu yang luar biasa dari kejadian-kejadian yang samar-samar ini. Apa itu? Jadi kejadian adanya perang di pegunungan sana tadi adalah sebuah petunjuk buat kita supaya kita menghentikan perangnya, yaitu perang apa? Perang batin, perang pikiran kita yang tanpa kita sadari. Perang tiap hari harus perang. Nah, algoritma ini harus kita hentikan. Diganti harus dengan adem ayem tentrem. Tidak harus perang pun rezeki akan datang. Justru ketika kita hening, ketika kita tenang, tidak berperang, justru kita akan dikejar-kejar rezeki dari berbagai penjuru mata angin. Maka dari itu, ayo kita izinkan rezeki datang dari berbagai penjuru. Dan janganlah terus-terusan berperang. Mengajak kita berperang, slow saja, lentur saja. Insya Allah kalian akan mengerti, akan paham. Izinkan rezeki datang mudah dan menyenangkan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ini, dan kalian tentu akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang adem ayem, tentrem, dan terkabul semua keinginannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar jibur.